Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat muhasabah, kembali lagi di Muhasabah Podcast bersama aku Nadia Srinda Helena sebagai host. Nah, tentunya aku nggak sendiri nih. Kali ini aku ditemani oleh Teh Hasna, Teh Hera, dan Teh Diana. Halo sahabat muhasabah. Bagaimana nih kabarnya Teh Hasna, Teh Hera, dan Teh Diana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga kita senantiasa dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah. Sahabat muhasabah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sedang ada dalam bulan yang penuh berkah dan magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sedang menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan saum Ramadan. Ini menjadi bentuk ketaatan dan cinta atau mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada episode kali ini ada yang baru nih sahabat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat cinta Sang Maha Cinta. Nah, kita lanjut saja berbincang dengan tamu-tamu kita kali ini. Teh Hera, apa sih yang dimaksud dengan cinta atau mahabbah kepada Sang Maha Cinta itu? Baik Teh Nadia, nah pastinya menjadi pertanyaan bagi sahabat muhasabah, siapakah Sang Maha Cinta itu? Sahabat muhasabah, yang dimaksud Sang Maha Cinta ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sebagai manusia yang telah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, maka salah satu yang harus ditunjukkan adalah mencintainya melebihi kecintaan kepada apapun dan siapapun. Karena itu, kecintaan yang sama antara cinta kepada Allah dengan selain Allah tidak bisa dibenarkan dalam pandangan iman. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh, seperti itu ya Teh Hera. Nah, sahabat, di ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengikuti jalan dan petunjuk yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Betul sekali Teh Nadia. Bahkan tidak hanya itu, Allah berfirman juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladzina dzalamu id yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Nah, lanjut ke Teh Diana. Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa ketika kita sudah cinta atau mahabbah kepada Sang Maha Cinta, maka kita harus mengikutinya. Nah, mengikutinya itu dengan cara apa sih? Atau tanda-tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa? Baik Teh Hasna, sebenarnya ada banyak tanda yang harus kita tunjukkan sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, banyak berzikir. Secara harfiah, zikir artinya mengingat, menyebut, menuturkan, menjaga, mengerti, dan perbuatan baik. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuatnya tidak akan menyimpang dari ketentuan-ketentuannya. Ini berarti zikir itu bukan sekedar menyebut nama Allah, tapi juga menghadirkannya ke dalam jiwa sehingga selalu bersamanya. Bagi seorang muslim, berzikir merupakan hal yang amat penting. Karenanya, satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan kata katsira yang artinya banyak adalah perintah zikir kepadanya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Lalu yang kedua, ridho. Orang yang cinta berarti ridho dengan yang dicintainya. Karena itu, bila seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun ridho kepada segala ketentuan-ketentuannya. Sehingga bila ia diatur dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan mencari aturan lain, karena hal itu hanya membuat ia menjadi tidak pantas menjadi seorang mukmin. Sebagaimana firman-Nya, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khayratu minal amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Kemudian yang ketiga, berkorban. Tiada cinta tanpa pengorbanan. Begitu pula halnya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunjukkan dengan pengorbanan di jalannya. Dalam hal apapun, manusia harus berkorban dengan segala yang dimilikinya. Orang yang memiliki rasa cinta pasti dituntut berkorban dengan apa yang dimilikinya. Orang yang memiliki hobi atau kegemaran harus berkorban untuk bisa menyalurkan apa yang menjadi kegemarannya itu. Masya Allah. Nah, sahabat muhasabah, yang telah dijelaskan oleh Teh Diana itu tanda-tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin tidak cukup hanya dengan berzikir, ridho dan berkorban saja kan? Nah, kita ke Teh Hera, barangkali ada tanda-tanda yang lain bahwa kita mencintai Allah. Betul sekali Teh Hasna. Tanda-tanda kita mencintai Allah itu tidak hanya dengan 3 hal tadi saja, tapi ada lagi nih. Menyambung yang sudah disampaikan oleh Teh Diana, tanda mencintai Allah yang keempat adalah takut. Takut kepada Allah bukanlah seperti kita takut kepada binatang buas yang menyebabkan kita harus menjauhinya. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takut kepada murka, siksa, dan azabnya. Sehingga hal-hal yang bisa mendatangkan murka, siksa, dan azab Allah Subhanahu wa taala harus kita jauhi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri harus kita dekati. Yang diperintah kita kerjakan dan yang dilarang kita tinggalkan. Sementara kalau seseorang telah melakukan kesalahan dan ada jenis hukuman dalam kesalahan itu, maka orang yang takut kepada Allah tidak perlu ditangkap dan diperiksa. Tapi dia akan mengakui sendiri kesalahannya itu lalu minta dihukum di dunia ini. Sebab dia merasa lebih baik dihukum di dunia daripada di akhirat nanti yang lebih dahsyat. Kemudian yang kelima adalah roja atau berharap. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga membuat seseorang selalu berharap kepadanya, yakni berharap mendapatkan rahmat, cinta, ridho, dan perjumpaan dengannya, yang membuat ia akan selalu meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupannya di dunia ini. Selanjutnya yang keenam adalah taat. Jika kita sebagai manusia sudah benar-benar mencintai sesuatu, maka kita akan mengikuti atau taat kepada apa yang telah ditentukan. Begitupun ketaatan kepada Allah merupakan sesuatu yang bersifat mutlak. Karenanya manusia tidak bisa mencapai kemuliaan tanpa ketaatan. Kunci kemuliaan seorang mukmin terletak pada ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, inilah yang bisa kita lakukan jika ingin menjaga citra kemuliaan diri kita. Manakah seorang muslim telah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memperoleh kecintaan darinya. Ini akan membuatnya bisa menjalani kehidupan dengan baik. Masya Allah, sungguh luar biasa tamu-tamu kita kali ini, dan tentu tak kalah luar biasanya penjelasan-penjelasan yang dipaparkan pada podcast kali ini mengenai hakikat cinta Sang Maha Cinta.
Nah, seperti itu sahabat muhasabah. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita bincangkan, namun karena waktu yang memisahkan kita harus mengakhiri sesi podcast kali ini. Namun jangan khawatir, karena seperti biasa nanti kita akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Jadi jangan lupa teman-teman semuanya stay tune di podcast Muhasabah UG PPI 16 Cipada. Sekian podcast Muhasabah kali ini. Mohon maaf apabila ada ucap kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.